Di tepian Sungai Bengawan, di tanah Jawa bagian tengah, pernah hidup seorang pemuda biasa bernama Jaka Tingkir. Ia berasal dari daerah Tingkir, dekat Salatiga, dan dikenal sebagai anak yatim yang keras kepala namun berhati luhur. Tak banyak yang tahu, pemuda ini kelak akan menjadi Raja Besar Pajang, penerus kejayaan Demak, dan sosok yang namanya tak lekang oleh waktu. Namun jauh sebelum ia duduk di tahta kerajaan, Jaka Tingkir sudah dikenal karena satu peristiwa luar biasa, pertarungannya melawan buaya raksasa di Sungai Bengawan. Sebuah kisah yang hingga kini masih menjadi legenda di Jawa Tengah. Sejak kecil, Jaka Tingkir sudah menunjukkan tanda-tanda kesaktian. Ia diasuh oleh Ki Ageng Tingkir, seorang tokoh spiritual yang memiliki hubungan dekat dengan para wali. Dari gurunya itu, ia belajar ilmu bela diri, tapa brata, serta ilmu pengendalian diri. Namun, Jaka Tingkir juga dikenal sebagai pemuda yang sering menantang bahaya, tak pernah takut pada siapapun, bahkan pada makhluk halus. Suatu hari, ketika ia sedang dalam perjalanan menuju Demak Bintoro untuk mengabdikan diri kepada Sultan Trenggana, Jaka Tingkir harus menyeberangi Sungai Bengawan. Namun, sungai itu terkenal sangat berbahaya. Arusnya deras, dan penduduk setempat sering melaporkan kemunculan seekor buaya raksasa yang menelan perahu dan manusia. Para nelayan menyebut makhluk itu sebagai Singa Barong, buaya putih besar yang konon merupakan jelmaan dari penunggu gaib sungai. Banyak yang percaya, buaya itu adalah roh prajurit Majapahit yang dikutuk karena keserakahannya. Ketika Jaka Tingkir mendengar cerita itu, ia tidak gentar. Dengan tenang ia berkata kepada warga, "Jika benar ada makhluk yang menghalangi jalan ke Demak, biarlah aku sendiri yang menemuinya." Ia lalu turun ke tepi sungai, membuka pakaian luarnya, dan menyelam ke dalam air yang berarus kuat. Suasana menjadi mencekam. Air sungai bergolak hebat, dan tiba-tiba terdengar suara raungan keras dari bawah permukaan air. Beberapa warga berteriak, yakin bahwa buaya raksasa telah muncul. Tak lama, permukaan air pecah oleh gelombang besar. Dari dalam sungai, muncul seekor buaya putih sebesar perahu, matanya menyala merah menyala. Buaya itu menerjang Jaka Tingkir dengan mulut terbuka lebar. Tapi pemuda itu tak mundur sedikit pun. Dengan jurus yang ia pelajari dari Ki Ageng Tingkir, ia memukul kepala buaya itu hingga terdengar suara keras seperti batu pecah. Pertarungan berlangsung lama. Air sungai berubah keruh, pusaran air muncul di mana-mana. Penduduk hanya bisa melihat bayangan dua makhluk besar saling berputar di bawah air. Setelah beberapa saat, air mendadak tenang. Dari tengah sungai, Jaka Tingkir muncul membawa tubuh buaya raksasa itu yang sudah tak bernyawa. Penduduk desa bersorak. Mereka mengangkat Jaka Tingkir sebagai pahlawan dan percaya bahwa ia dilindungi oleh kekuatan langit. Namun Jaka Tingkir hanya tersenyum, menatap tubuh buaya itu, dan berkata, "Bukan aku yang menang. Hanya takdir yang memilih siapa yang berhak melanjutkan hidup." Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa buaya itu tidak benar-benar mati. Sebelum lenyap ke dasar sungai, ia berbisik kepada Jaka Tingkir, "Wahai pemuda sakti, kelak engkau akan menjadi raja besar. Tapi ingat, kekuasaan adalah sungai, siapa yang lupa pada arusnya, akan ditelan kembali." Ramalan itu pun menjadi kenyataan. Bertahun-tahun kemudian, Jaka Tingkir diangkat menjadi Sultan Hadiwijaya, Raja pertama Kerajaan Pajang, penerus Demak yang mempersatukan kembali wilayah Jawa setelah Perang Saudara. Namun, sejak hari pertarungan itu, Jaka Tingkir selalu berhati-hati setiap kali berada di dekat air. Ia tahu, di dalam sungai masih ada kekuatan gaib yang mengawasinya, entah sebagai penjaga, atau sebagai pengingat bahwa tidak ada raja yang benar-benar berkuasa atas alam. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, penduduk di sepanjang Bengawan hingga kini masih mempercayai bahwa Singa Barong, buaya putih raksasa itu, masih ada. Kadang muncul dalam mimpi para nelayan, kadang terdengar suaranya di malam hujan. Dan ketika air sungai meluap tanpa sebab, orang-orang akan berbisik, Jaka Tingkir sedang diuji oleh penunggunya. Apakah kamu percaya bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot dan senjata, tapi tentang keberanian melawan ketakutan yang tak terlihat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.